Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam SHMH Sinau Hukum Melek Hukum. Pemirsa SHMH yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada. Kembali lagi dengan saya, dan kali ini pada video yang ke-230 kita akan membahas bab 18 KUHP baru terkait tindak pidana pembukaan rahasia sebagaimana yang diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 yang akan berlaku mulai nanti 2 Januari tahun 2026 yang biasa kita sebut dengan KUHP baru. Dan perlu saya sampaikan bahwa channel Sinau Hukum Melek Hukum ini adalah yang mereview KUHP baru pasal demi pasal beserta dengan penjelasan hukumnya. Pasal 433 ayat 1, setiap orang yang membuka rahasia wajib saya ulangi, setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan, profesi, atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. Ayat 2, jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan mengenai rahasia orang lain, hanya dapat dituntut atas pengaduan orang tersebut. Saya akan membahas yang ayat 2 dulu karena pembahasan ayat 2 itu lebih singkat untuk dipahami. Kalau berbicara rahasia sesuatu hal itu banyak sekali gitu kan. Banyak sekali, kemudian untuk mencontohkan apa ya rahasia yang orang lain. Contohnya beginilah. Ada seseorang yang akan melakukan pernikahan ini A dengan B. Lah si A ini cowok, B itu cewek. Kemudian sebelumnya si cewek ini punya pacar si C tapi putus. Nah si C nggak mau kalau si A ini tahu kalau sebelumnya si B ini punya pacar si C. Nah ini kan sama saja juga rahasia kan gitu kan. Rahasia ini. Nah kalau ada orang yang membocorkan ini kepada si A, ini termasuk membuka rahasia. Ya kan? Nah, supaya hubungannya bagus lah si A sama si B, rahasianya jangan dibuka kalau sebelumnya pernah punya pacar si C, kan seperti itu. Namun kalau yang ayat 2 ini karena ini rahasia orang per orang atau orang secara pribadi, ini bisa dituntut itu kalau ada pengaduan atau bisa dikatakan secara singkat adalah deliknya delik aduan. Untuk hubungan ini tadi itu contoh ya, tapi banyak kok ya, banyak hal-hal yang dirahasiakan, yang bersifat rahasia oleh secara pribadi. Kemudian bagaimana kalau misalnya ya kan yang sekarang atau yang dulu dirahasiakan, misalnya ini pada waktu muda itu kan pernah berdua nih atau bertiga itu kan nyuri kambing gitu kan. Nyuri kambing malam-malam gitu, nanti dipotong gitu kan. Kalau zaman muda kan aneh-aneh, nyuri ayam di pinggir kali atau bebek gitu kan di pinggir kali dicuri, atau kambing, waduh kambing nih lepas ini, curi aja, naikkan motor boncengin tengah, pakaiin jaket, itu sudah kayak orang boncengan 3 kan bawanya kan. Potong. Nah itu kan rahasia kelakuannya bertiga ini, katakanlah si X, Y, Z ini kan
Nah, itu kalau dibongkar ya tidak termasuk rahasia, wong itu masalah pencurian kambing ini kejahatan kan, oh tidak termasuk. Kalau misalnya dulu itu yang nyuri kambing, enggak. Kalau nanti kayak begitu ya itu tidak termasuk yang golongan rahasia kalau yang melakukan tidak pidana. Saya ulangi lagi yang ayat 1 biar jelas. Setiap orang yang membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan. Nah, berarti orang yang wajib menyimpan ini karena jabatan. Contoh dokter. Dokter itu memiliki kewajiban merahasiakan apa yang diderita pasien, apa yang dimiliki pasien, apa yang terjadi terhadap pasiennya, kan gitu kan. Nggak boleh nanti diumumkan misalnya kan, nggak boleh. Kalau yang tahu ya hanya si pasien atau keluarganya. Biasanya itu dicatat di rekam medik. Jangan sampai kemudian si dokter melakukan pemeriksaan kepada si bapak itu misalnya kan, ternyata barangnya bapak itu kecil. Kemudian dokternya ngomong, wah itu kemarin baru saya periksa itu barangnya itu kecil sekali. Wah itu parah itu kalau sampai. Nah itu karena jabatannya dia memiliki kewajiban menyimpan, nggak boleh diumumkan itu. Karena profesinya ya dokter sebetulnya juga termasuk profesi gitu kan. Namun ini bisa jadi notaris gitu kan. Notaris ada yang melakukan jual beli, akta jual beli, perjanjian dan sebagainya. Itu tidak bisa disampaikan, diumumkan. Oh bahwa si A si B kemarin sudah jual beli kok begini gitu kan. Nah, gitu. Kemudian perbankan gitu kan. Misalnya pegawai perbankan di unit-unit itu kan, tetangga punya utang, diomongkan itu kemarin baru utang, itu nggak boleh kayak begitu. Nabung banyak sekali, baru nabung kemarin nabung 100 juta, nggak boleh diomong, itu termasuk rahasia nasabah. Nah, itu karena profesi atau tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah, nah, atau sesuatu hal yang pemerintah itu memberikan tugas bahwa ini harus dirahasiakan. Contoh ya, dokumen-dokumen intelijen, peta-peta, mungkin kekayaan-kekayaan yang terkandung di dalam tanah negara kesatuan Republik Indonesia gitu kan, atau mungkin hal-hal yang penting lainnya. Nah ini kan ada orang yang pasti atas arah perintah dari pemerintah itu, ini harus dirahasiakan. Nah itu contohnya seperti itu. Nah, rahasia itu adalah rahasia yang sekarang, yang saat ini sedang terjadi, atau mungkin rahasia yang zaman dulu, gitu. Zaman dulu. Nah, ini saya juga menjadi ada pertanyaan ini kan, kalau dokumen-dokumen atau kegiatan-kegiatan intelijen itu kan termasuk rahasia kan. Nah, apakah dokumen-dokumen atau data-data intelijen, karena ini ada kata-kata baik sekarang ataupun yang dahulu. Namun kalau dalam artian pemerintah ini meminta untuk dirahasiakan, berarti kan tetap tidak bisa dibuka. Walaupun sudah berapa tahun umurnya, selama KUHP ini masih ada. Sehingga menurut saya adanya pasal 443 ini menutup dibukanya data-data intelijen. Namun ini menurut saya. Sedangkan kalau sampai ada yang membuka data-data intelijen, sebab ada frasa kalimat tugas yang diberikan oleh instansi pemerintah, baik rahasia yang sekarang maupun yang dahulu, dipidana paling lama 1 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 3. 3 berarti 50 juta kan. Berarti betul kan, berarti data intelijen kalau itu nanti sudah mulai 2 Januari tahun 2026 tidak dibuka. Kalau yang ada yang membuka atau membocorkan rahasia pemerintah dalam hal ini, saya sampaikan katanya berarti kena pasal ini. Kena pasal 443 KUHP. Kemudian kalau yang dimaksud rahasia itu yang berarti nggak boleh ada tahu, terus gimana ya? Ya yang boleh tahu itu ya hanya orang-orang yang berkepentingan saja. Kalau yang tidak berkepentingan diomong-omongkan buat ngerumpi itu kan, yo
nggak boleh gitu kan. Kemudian untuk menentukan apabila ini terjadi ya toh, itu harus diteliti betul siapa toh yang memiliki kewajiban itu kan, jangan harus diteliti. Maka siapa yang memiliki kewajiban untuk melakukan menjaga rahasia, misalnya pejabat sih dalam suatu kantor itu kan sudah disampaikan si pejabat ini yang memiliki kewajiban atau ditugaskan merahasiakan. Kemudian ada orang lain lagi yang ngomong, tapi ini tidak punya kewajiban, nah tidak masuk. Tidak masuk, ini tidak masuk pasal. Karena apa? Yang diwajibkan terhadapnya gitu. Jadi orang yang memiliki kewajiban merahasiakan, tapi malah dia itu ngomong. Nah itulah maksudnya yang pasal 443 ini. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Saya pikir jelas ini untuk pasal 443 ini penjelasan saja. Dengan saya santai sekali ini menjelaskan ininya, memberikan penjelasannya santai sekali. Karena memang mudah lah ya dipahami, itu mudah gitu ya, tentang tindak pidana pembukaan rahasia. Semoga bermanfaat. Apabila ada salah dan keliru mohon dimaafkan dan dimaklumi. Kemudian terima kasih sudah menonton video dari Zina Hukum Melek Hukum, dan silahkan dan serta saya harapkan untuk memberikan motivasinya dengan subscribe serta nyalakan notifikasinya, karena SHMH masih akan mengupload video-video lagi sampai pembahasan KUHP baru selesai. Salam SHMH, Zina Hukum Melek Hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.